Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sunfa Siang Sutra Teratai, episode 1409. Sifat Dharma adalah kosong dan hening. Jangan memunculkan noda dan kemelekatan. Batin murni tidak akan memunculkan noda dan kemelekatan. Menetapkan pikiran agar tidak ikut berputar. Seperti ketika kapal berlayar, bagi penumpang seakan pantainya yang berpindah. Atau seperti fenomena dharma yang tidak lahir dan tidak timbul. Ketika angin berhenti berhembus dan gelombang kembali tenang, sifat batin dan sifat dharma adalah langgeng dan sama persis. Orang yang dapat menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan hendaknya senantiasa merenungkan sedemikian rupa. Harus bersungguh hati dan benar-benar dihayati. Segala sesuatu berasal dari sebersit pikiran. Sebersit niat pikiran harus sesuai dengan dharma. Ada begitu banyak sekali dharma di dunia ini. Sebenarnya, meskipun dharma memiliki banyak sebutan dan terdengarnya begitu rumit, sebenarnya jika kita mengumpulkannya kembali, semuanya ada di dalam sebersit niat pikiran kita. Dengan kata lain, semua fenomena muncul dari pikiran. Oleh karena itu, pikiran mampu untuk memahami segala fenomena. Hanya saja kita manusia awam penuh dengan kemelekatan dan noda. Sering mengatakan kepada setiap orang, pikiran kita bagikan sebuah cermin bundar yang besar, cermin yang sangat bulat dan sangat jernih. Apapun kondisi yang muncul di depan cermin, semuanya akan tercermin di dalam cermin. Ketika kondisi tersebut pergi, cermin akan kembali pada kemurnian aslinya. Cermin pada dasarnya adalah murni, hanya karena kekotoran debu di luar menutupi permukaan cermin itu. Sehingga ketika kondisi-kondisi itu muncul di hadapannya, karena cermin ini telah terkontaminasi oleh debu dan kotoran, dan permukaan cermin telah tercemar, sehingga ketika kondisi-kondisi eksternal datang dan terhalang oleh kegelapan batin, oleh karena itu, cermin itu sendiri tidak dapat memantulkan kondisi luar dengan jelas. Prinsip kebenaran yang sama, menetapkan pikiran agar tidak ikut berputar. Batin kita telah ternodai. Jika batin kita murni, tidak akan ternodai dan melekat. Tekad yang teguh, maka kondisi batin kita tidak akan tergoyahkan oleh lingkungan luar. Kekuatan tekad kita tidak akan tergoyahkan oleh orang di sekitar kita. Tekad kita dan kondisi batin kita sendiri tetap teguh. Dengan sendirinya, orang di sekitar kita tidak dapat menggoyahkan tekad kita. Arah kita tetap benar. Prinsip yang sama. Jika tekad kita lemah, kita yakin, kita memiliki keyakinan. Namun, si Anu beritahu kita bahwa kita harus bergerak ke arah itu. Kita juga percaya. Setelah mempercayainya, maka keyakinan kita sebelumnya akan tergoyahkan. Si Polan memberitahukan kita lagi bahwa cara si Anu itu salah. Seharusnya bergerak jalan ke arah ini. Kita juga percaya. Oleh karena itu, kita goyah terhadap arah yang ditunjukkan si Anu. Pertama kali menodai kita sekali, kedua kali maka akan menodai kita 2 kali. Jika demikian, kehidupan sehari-hari kita tidak dapat mengambil keputusan dalam banyak hal, ataupun banyak hal yang akan menggoda kita. Maka kita telah ternodai. Kita telah ternodai dan melekat. Ini adalah batin makhluk awam.
Kita sekarang harus meninggalkan batin makhluk awam dan menuju ke arah makhluk suci. Oleh karena itu, kita harus menjaga kemurnian batin kita. Jangan membiarkan kondisi luar menodai kita. Batin kita harus menetapkan pikiran agar tidak ikut berputar. Kita tidak boleh membiarkan siapapun juga untuk memutarkan batin kita. Kita harus memiliki arah yang benar. Seperti ketika kapal berlayar, bagi penumpang seakan pantainya yang berpindah. Atau seperti fenomena dharma yang tidak lahir dan tidak timbul. Kita ini seperti pantai, kapal datang dan pergi. Ini seperti kondisi luar, dan hati kita bagi pantai. Pantai tersebut ada dermaga di situ. Pantai ada di sini, maka kapal merapat di sini. Datang dan pergi silih berganti sangat banyak. Pantai kita ini tempatnya berlabuh. Jika kapal sudah berangkat, kapal bergerak maju, bukanlah pantainya yang bergerak. Kapal ini sebenarnya akan menuju kemana? Kondisi luar dari kapal adalah terus melewati gunung, melalui jalur air, melewati lingkungan gunung, melalui lingkungan jalan. Kapal masih tetap berlayar di tengah air. Maka, jika kapal ini ingin tenang dan leluasa, tidak terhalangi oleh kondisi luar, dia, kapal, hanya mengikuti kondisi luar tersebut. Kondisi luar akan menghilang. Kapal tetap berlayar maju ke depan. Sama seperti itu, batin kita, jika diibaratkan dengan kapal tersebut, kapal ini berlayar maju mengikuti kondisi lingkungan luar. Kondisi lingkungan luarnya tidak bergerak, namun kapal tetap saja dapat berlayar menuju tujuannya. Kondisi luar bagi orang awam adalah sedemikian juga. Jika kita ingin berubah dari tingkatan awam, kita, kapal ini, harus berlayar mengikuti jalur air. Mengikuti jalannya jalur air, maka kapal ini tidak akan terhalangi oleh kondisi luar. Kondisi luar hanyalah sebuah proses. Kapal tetap saja dapat bebas berlayar maju ke depan. Begitu pula dengan para praktisi. Saat kapal berlayar di atas air, di sepanjang perjalanan ada banyak pemandangan. Pemandangan yang ada di depan kita akan berada di belakang. Kapal terus berlayar maju. Ini sama seperti setelah kita sibuk seharian. Setelah kita selesai dari kesibukan kita, pemandangan yang terlewati tidak ada lagi di batin kita. Dan kita terus maju di jalan yang jelas ini. Inilah yang disebut dengan batin tidak terkontaminasi. Seperti fenomena dharma yang tidak lahir dan tidak timbul. Kapal ini tetap menjadi kapal yang sederhana. Tidak akan karena melewati pemandangan, akan membawa pergi pemandangan tersebut. Tidak akan. Kita hendak menapaki jalan yang panjang ini dan melewati berbagai macam pemandangan. Kita hendaknya tidak membawa pergi pemandangan tersebut. Kapal dengan bebas maju terus. Oleh karena itu, ketika angin berhenti berhembus dan gelombang kembali tenang, sifat batin dan sifat dharma adalah langgeng dan sama persis. Saat kapal berlayar di atas air, saat angin reda, dengan sendirinya air pun akan tenang. Air yang ada di sekitar pun akan tenang. Lalu, saat kapal melewati, air pun akan merefleksi di sekitarnya. Merefleksi keadaan sekitarnya, pantulan yang ada di atas air. Saat kapal ini berada di atas air, saat air masih tenang, pemandangan apapun yang ada di sana akan direfleksi oleh air. Akan tetapi, saat berangin dan air menjadi tidak tenang, akan ada gelombang dan ombak.
Saat angin bertiup dari kejauhan, di kejauhan terlihat gelombang. Gelombang dan ombak akan bergerak mendekati kita. Jika kita melihat gelombang besar meninggi di sekitar kita, kita akan tahu bahwa di suatu tempat yang jauh angin sudah kencang. Saat angin yang jauh berhembus, maka air akan bergerak. Gelombang akan membesar dan bergerak ke arah kita. Saat angin berhenti, maka gelombang akan mereda. Maka air akan tenang dan di sekitarnya dapat tercermin lagi. Jadi, orang zaman dulu mengatakan, ada ribuan bulan di ribuan sungai. Prinsipnya sama. Asalkan air tenang, maka bulan yang di atas akan tercermin di permukaan. Tak peduli ada berapa banyak sungai, bulan di atas akan muncul di semua sungai, tercermin di air dari ribuan sungai. Jadi, saat air tenang, sekitarnya akan tercerminkan. Pikiran kita juga sama dengan ini. Alaminya, cara kerja pikiran kita selamanya tetap sama. Sifat alami pikiran kita selalu sama dan tidak pernah berubah. Apapun kondisinya di pantai itu sendiri, saat kapal meninggalkan pantai, tidak akan mempengaruhi pantai. Kapal itu pun mempunyai kondisinya sendiri. Saat kapal meninggalkan pantai, pemandangan berlalu dan berganti. Semua pemandangan akan berlalu di belakang seiring dengan lajunya kapal. Fenomena ini tidak berawal dan tidak timbul dan tidak pula lenyap. Kapal selalu melaju ke depan seperti ini, tidak pernah menambahkan apapun atau kehilangan apapun. Seiring ia lewat dalam perjalanannya, jika kita memahami prinsip ini, kita bisa memahami dengan jelas cara kerja pikiran kita. Sebab setiap materi akan memiliki keberadaan dan prinsip kebenarannya sendiri. Aspek materi memiliki aspek materinya sendiri. Tubuh kita sama juga memiliki aspek tubuh kita. Ini tidak mungkin untuk selamanya dan selalu ada, menunjukkan perubahan akan ketidakkekalan. Pada tubuh kita akan dapat jelas, batin kita juga sama. Aspek batin juga berada di sana, sedang muncul, berlangsung, berubah, lenyap. Ini adalah materi yang dapat kita lihat. Prinsip kebenaran yang diperkirakan, kondisi kehidupannya adalah demikian. Tetapi, bagaimana prinsip kebenaran yang sejati? Prinsip kebenaran yang sejati adalah tiada esensi, tiada bentuk. Kita dilahirkan dalam kondisi prinsip kebenaran yang tiada esensi, tiada bentuk. Kita setiap saat dapat menggunakannya. Dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha membuat batin kita bisa menyesuaikan dengan prinsip ini, membuat kita memahami tentang prinsip kebenaran bahwa selamanya tidak muncul dan tidak lenyap, tidak bertambah dan tidak berkurang, karena ia tidak berbentuk, karena ia berada di ruang besar. Ruang besarnya untuk menyempurnakan benda kecil, lebih besar dari Gunung Semeru. Berdasarkan kebijaksanaan Buddha, kebenaran sejati, ia pasti memiliki kati dan tail yang dapat dihitung. Walaupun benda yang berapapun besar, berapapun beratnya, akan ada kati dan tailnya. Sang Buddha dapat memahami berapa kati, berapa tail beratnya. Kita makhluk awam tidak mampu melakukannya. Ini telah melebihi dari kemampuan makhluk awam. Ruang lingkup yang dapat dipahami oleh makhluk awam sangat kecil, juga sangat dangkal dan terbatas. Tidak mampu untuk memahaminya. Seperti anak-anak yang mampu untuk barang seberapa berat, orang dewasa bisa membawa barang yang seberat apa. Prinsip kebenaran yang sama, kita harus dapat mengetahui bahwa sifat yang tercerahkan kita masihlah sang kecil dan rendah. Sang Buddha maha tercerahkan dan maha tersadarkan, datang untuk mendidik kita.
membuat kita mengerti akan bentuk dari hati. Pada dasarnya, prinsip kebenaran tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Tetapi kita, para makhluk awam, memiliki kemarin, juga persoalan hari ini. Kita sering meletakkannya ke dalam hati, memiliki daya ingat yang sangat baik. Akan tetapi, daya ingat kita tidak digunakan untuk memasukkan dharma yang baik ke dalam hati kita. Tetapi, perselisihan antar sesama semuanya akan dimasukkan ke dalam batin. Kita mendengar, setelah mengerti, harus menerima ajaran tersebut. Mendidik kita dengan dharma. Ada prinsip kebenaran, saya telah mengetahuinya. Akan tetapi, kita masih sangat melekat. Saya tidak mau menerima ajaran. Ini adalah makhluk awam yang keras kepala. Sangat keras kepala. Ini adalah kerisauan batin dan kegelapan batin makhluk awam. Belum ada cara untuk mengubah kegelapan batin tersebut. Pelabuhan kapal tersebut terus berlabuh ke pinggiran, tidak akan bergerak. Pantai, jikalau kapal tersebut selalu berada di pantai, tidak menggerakkannya bertahun-tahun dan berbulan-bulan lamanya, maka kapal tersebut tidak dapat digerakkan. Prinsip kebenaran yang sama. Pada dasarnya, ia dapat setiap saat berlayar pergi. Jika kita mendengarkan dharma, kita dapat mengetahui kapan saja bahwa ini adalah masalah. Ini adalah ketidaktahuan. Kita jangan lagi terikat di sini, menyebabkan masalah, menyebabkan ketidaktahuan. Jangan. Kita ingin bergerak cepat dan meninggalkan kondisi yang benar dan salah ini. Namun, kita tidak bersedia melakukannya. Hanya tahu banyak barang berharga di dermaga dan pelabuhan ini keluar masuk. Kita juga tahu bahwa ini semua adalah barang berharga. Barang berharga masih ada. Banyak juga barang-barang buruk, barang haram juga dari dermaga dan pelabuhan ini keluar. Apakah kita sebenarnya tahu bagaimana memilih barang berharga untuk dimuatkan ke dalam kapal? Setelah selesai dimuat, bukankah kita segera berlayar pergi dari tempat konflik ini? Kita mengerti untuk memuat barang berharga ini. Namun, kapal tersebut tidak mau bergerak, masih berada di tempat konflik ini. Menetapkan pikiran agar tidak ikut berputar. Prinsip kebenaran yang sama. Sebagai makhluk yang belum tercerahkan, kita ibarat perahu yang terikat di dermaga. Kita mungkin tidak memuat barang berharga, melainkan memuat sampah atau obat-obatan terlarang. Juga belum tentu saat kita berdagang di tempat konflik ini, mungkin juga ada jika terjadi hal-hal seperti ini. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dan bersungguh hati. Kita harus mempunyai keyakinan. Pikiran kita harus tenang dan tidak boleh mengotori. Kita harus menetapkan pikiran agar tidak ikut berputar. Pikiran kita diputarbalikkan oleh si Anu atau si Polan, atau membiarkan ketidaktahuan dan kerisauan memenuhi kita dengan kerisauan. Kemudian adalah ketika kita berlayar dengan perahu, kita ibarat seperti perahu. Kapal kita harus meninggalkan dermaga. Kita baru bisa berlayar maju mengikuti jalur air ini. Berlayar maju ke depan mengikuti jalur air. Kita akan melihat sangat banyak kondisi. Namun, kita tidak pernah terkotori olehnya. Jadi, kita ibarat perahu ini. Sama dengan perahu ini, selalu berlayar maju ke depan. Sehingga pemandangan ini tidak akan mengotori bagian atas kapal ini. Orang yang dapat menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, hendaknya senantiasa merenungkan sedemikian rupa. Jadi, kapal mengikuti jalur air yang jernih. Jika ombak mulai meningkat di luar,
Kita sudah tahu di depan ada angin, ombak menjadi besar. Kita harus bagaimana menghindarinya? Kita dapat dengan jelas. Jadi sifat batin, cita dharmata, kita sama seperti kapal. Kita bisa berjalan di atas kondisi seperti ini. Bisakah kita menjaga keamanan dan keselamatan, mengetahui apakah ada angin dan ombak yang sedang menuju ke sini? Jika mengetahui ada angin dan ombak, kita perlu sedikit menghindarinya, menunggu angin reda, ombaknya menjadi tenang, kembali pada jalur kapal dapat maju ke depan. Sama seperti batin dan dharma, kapal dan air, apakah Anda masih bisa bergerak maju dengan lancar? Jika kita dapat demikian, orang yang dapat menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, yaitu hendaknya senantiasa merenungkan sedemikian rupa. Kita harus sering merenungkannya sedemikian rupa. Orang yang dapat menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, hendaknya senantiasa merenungkan sedemikian rupa. Apakah kita benar-benar ingin tetap berada di tepi pantai dan terjerat dalam semua kerumitan tersebut? Ataukah kita hendak menjadi sebuah kapal yang santai, bebas, dan leluasa, tidak muncul dan tidak lenyap, menjadi sebuah kapal kokoh yang berlayar dengan aman di perairan? Ini tergantung apakah kita punya arah yang jelas. Jika arah kita jelas, orang yang dapat menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, hendaknya senantiasa merenungkan sedemikian rupa. Harus menghayati dan memahaminya. Jadi, kita harus membangkitkan ikrar agung yang kokoh. Bodhisattva harus membangkitkan ikrar agung, menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya dengan terjun ke dalam orang banyak. Sama seperti kapal itu bisa lancar, melewati banyak kondisi, dan kita tidak terkontaminasi oleh kondisi luar. Karena kita bisa meninggalkan pantai, kita harus bergerak maju dengan sangat murni. Bodhisattva yang membangkitkan ikrar agung menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya dengan terjun ke dalam orang banyak, bebas dari segala kerisauan dan delusi terhadap segala fenomena dharma, tidak memunculkan hati kemelekatan. Inilah yang dinamakan batin murni. Bebas dari segala kerisauan dan delusi terhadap segala fenomena dharma. Segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan. Bebas dari segala kerisauan dan delusi terhadap segala fenomena dharma. Tidak memunculkan hati kemelekatan. Ketika kita yakin bahwa dharma adalah demikian, kita menjaga kemurnian batin kita. Jangan ada kemelekatan. Tidak memunculkan hati kemelekatan terhadap semua dharma. Ibarat perahu yang tidak tercemar oleh noda duniawi. Ini dinamakan batin murni. Menjaga batin kita tetap jernih dan murni. Seperti yang telah kita katakan, segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan. Sebelumnya telah kita jelaskan, kita benar-benar harus bersungguh hati. Dengan bersungguh hati, sehingga batin kita tidak ternodai. Maka selanjutnya dikatakan, segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan, tidak berdiam selamanya, juga tiada timbul atau musnah. Ini dinamakan lingkup pendekatan dari orang bijak. Kita harus bersungguh hati, di mana tempat batin kita berdiam, pikiran sebenarnya tidak berdiam dimanapun. Semua hal di dunia ini, semua fenomena dharma di dunia ini muncul dan lenyap. Dunia yang manusia awam hadapi adalah seperti ini. Semua fenomena dharma di kehidupan manusia awam selalu muncul dan lenyap serta dapat berubah-ubah. Segala fenomena dharma di dunia ini muncul dan lenyap, berjalan terus-menerus tanpa pernah berhenti sekejap pun. Ini yang disebut dengan sebagai ketidakkekekalan.
Anitya. Ketidakkekalan ada dua jenis. Satu, ketidakkekalan dari momen ke momen. Artinya, perubahan dari momen ke momen melalui fase muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Dua, ketidakkekalan berkesinambungan. Artinya, kelanjutan dari 4 fase dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap dalam satu periode waktu. Berjalan terus-menerus tanpa pernah berhenti sekejap pun. Ini yang disebut sebagai ketidakkekalan, anitya. Pada referensi numerik Tripitaka dikatakan, sebenarnya pikiran manusia awam dalam sekejap tidak berhenti. Dalam periode waktu yang singkat, kondisi eksternal dan internal kita muncul, lenyap, dan mengalami perubahan, tidak pernah stabil. Pada periode waktu kapan bisa stabil, bahkan tidak dalam periode waktu yang singkat pun. Berjalan terus-menerus tanpa pernah berhenti sekejap pun. Ini yang disebut sebagai ketidakkekalan, anitya. Batin kita, kondisi tubuh fisiologis kita, kondisi psikologis kita, dan kondisi materi fisik di sekitar kita, semuanya berubah setiap saat. Ketika saya keluar tadi, langit belum terang. Sekarang di tempat ini, langit sudah terang semua. Kapan perubahan ini terjadi? Kita bahkan tidak menyadarinya. Perubahannya sangatlah cepat. Dia mengatakan, sebersih niat pikiran maka terdapat 90 sana. Satu sana sama dengan 1/175 detik. Dalam sebersih niat, kita hanya membangkitkan sebersih niat pikiran. Saya berpikir ingin mengucapkan tulisan ini. Saya melihat tulisan ini. Saya ingin membaca tulisan ini. Ini adalah hanya kontak antara batin dan kata ini saja. Sebersih pikiran ini kenal dengan tulisan tersebut. Pada dasarnya, bukankah sangat cepat? Sangatlah cepat. Sebelumnya melihat tulisan ini, satu, mata melakukan kontak, batin mengetahui ini adalah angka 1. Sangat cepat, benar-benar dalam sebersih pikiran ini. Terjadi perubahan terus-menerus, hingga 90 sana. Demikian pesatnya. Terlebih lagi, dalam sesaat, sudah terdapat 900 kemunculan dan kelenyapan. Terdapat 900 kali kemunculan dan kelenyapan. Niat pikiran kita sangatlah pendek. Sebersih pikiran kita bagaikan membalik selembar kertas. Demikian cepat. Memang benar terdapat 90 sana. Jika tangan kita sedang membalik kertas, seperti mesin penghitung uang kertas saat ini, metode membalik seperti itu sudah berbeda. Kita sedang menghitung uang kertas, melihat mereka menghitung, demikian membentangnya. Demikian terus menghitung. Pada dasarnya meletakkan uang kertas di dalam mesin, pa, suara lembaran kertas terus berlalu. Jadi tangan yang menghitung dan mesin pasti berbeda. Niat pikiran kita dengan kondisi luar, niat dan kondisi luar tersebut sedang melakukan kontak, menimbulkan sebersih niat. Di antaranya terdapat 90 sana. Di tengah 90 sana, setiap saat terdapat 900 kali kemunculan dan kelenyapan. Dapat dilihat perubahan ini. Mengapa kita tidak dapat merasakannya? Kita akan menjadi tua dalam hidup ini. Dari waktu kecil hingga tua, bagaimana bisa kita tidak pernah menyadarinya? Kapan kita menjadi tua? Setelah jangka waktu yang lama telah berlalu, baru kita sadar bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Kita pun sudah berumur dan juga menjadi tua. Kita menyadari ini setelah waktu berlalu. Namun, perubahan ini akan sangat cepat dan terus berubah. Muncul dan lenyap. Metabolisme. Berapa kali kita bernapas dalam sehari? Ketika kita bernapas, hanya menghembuskan napas sendiri bisa lebih dari 20.000 kali sehari. Kita sedang bernafas, kita tidak merasakannya. Menghembusnya keluar ada 20.000 kali lebih.
tentu saja menghirup juga 20.000 kali lebih. Dalam 86.400 detik, ketika kita bernafas, masuk dan keluar ada 40.000 kali lebih. Pikirkan, bagaimana kecepatannya? Dekan Xian berkata bahwa jumlah alveoli di paru-paru ratusan juta, bukan puluhan ribu. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Oleh karena itu, kita berapa hari kita membahas tentang berat Gunung Semeru. Berat dalam pon dan ons. Jika kita menganalisa demikian, ini bukan tidak mungkin. Kebijaksanaan Buddha, kita menggunakan matematika sekarang, biologi sekarang, dan sungguh-sungguh menganalisa. Sekarang sudah bisa menghitungnya. Ini adalah dalam waktu yang begitu singkat. Dalam waktu sekejap, semua materi di dunia mengalami perubahan demikian berlalu. Sehingga dalam waktu sekejap adanya ketidakkekalan, dalam waktu sekejap mengalami muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ini adalah dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap mengalami 900 kali perubahan. Kita berada pada muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Semua berada dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap itu sangat cepat. Dalam waktu sekejap mengalami 900 kali perubahan. Demikian melewatinya, semuanya pada muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ini berada dalam niat pikiran kita. Ketidakkekalan berkesinambungan. 4 fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Kelahiran, menjadi tua, sakit, dan mati. Jika tanpa disadari, kita hidup dalam ketidakkekalan yang sangat cepat. Sesaat senja, kemudian berganti siang, lalu berganti malam. Jadi, dalam sekejap segala sesuatu berubah, berlalu begitu saja. Sehingga ketidakkekalan berkesinambungan, artinya kelanjutan dari 4 fase dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Waktu seperti ini berlalu dalam sekejap. 4 fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Kelahiran, menjadi tua, sakit, dan mati. Semua melewati waktu. Wujud kita sendiri juga berubah. Ini disebut prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini juga demikian berlalu, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati, berusaha untuk memahami prinsip-prinsip ini. Ketika kita benar-benar memahami semua prinsip ini, barulah kita bisa disebut memiliki kebijaksanaan. Jika tidak, kita hanya memiliki pengetahuan umum saja. Kita butuh kebijaksanaan dan kesadaran. Saat kita mengalami situasi, kita dapat menganalisa berbagai hal, baik itu waktu maupun substansi dan fenomena. Kita bisa memahaminya dengan sangat jelas. Dengan pemahaman ini, kita akan menyadari bahwa kehidupan adalah tidak kekal. Tidak ada wujud yang tetap, muncul dan lenyap, lahir dan mati. Semua adalah sangat normal. Jadi dikatakan, segala dharma pada dasarnya bukanlah pemandangan akan kenihilan atau pandangan akan kekekalan, terkondisi atau tidak terkondisi. Namun, dikarenakan adanya kekeliruan, delusi, dan pembedaan antara ada atau tiada dan lainnya, ternyata tidak tahu kalau bukan ada dan bukan tiada, bukan nyata dan bukan hampa, tidak muncul dan tidak lenyap, adalah kesetaraan yang paling akhir. Sebetulnya, jika kesadaran pikiran belum merasakan dan belum memahaminya, maka tidak boleh mengatakan telah tahu. Jadi, kalau memang tidak tahu, jangan pula berdusta atas ketidaktahuan ini. Pandangan akan kenihilan, terkondisi dan tidak terkondisi. Kita semua pernah mengalami kekeliruan seperti ini. Kalau kita bisa memahami semua dharma, tidak ada yang namanya pandangan akan kenihilan.
Bagaimana mungkin semua bisa diselesaikan untuk selamanya? Itu masih terus berulang. Yang terbentuk di hidup ini akan meluas ke generasi akan datang. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Jadi, kita perlu mengetahui kalau kita bilang kekal, di manakah ada kekal? Perubahan waktu dalam sehari, inilah ketidakkekalan. Itu tidak kekal. Waktu adalah tidak kekal, dan wujud juga tidak kekal. Kita tidak menyadarinya. Jadi, kita tidak boleh mempunyai pandangan akan kenihilan, dan juga tidak boleh mempunyai pandangan kekal. Oleh karena itu, terkondisi dan tidak terkondisi, segala ada pandangan. Kita perlu membuat pilihan yang baik. Kita harus jelas dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tidak seharusnya kita lakukan. Kita harus jelas, dharma terkondisi, dharma tak terkondisi. Namun, dikarenakan adanya kekeliruan, delusi dan pembedaan antara ada atau tiada dalam kehidupan kita sebagai praktisi spiritual, kita harus selalu berusaha untuk memenuhinya semua tanggung jawab kita. Jadi, dharma terkondisi mengacu pada kita melaksanakan tanggung jawab kita. Dan kami kembali dharma tak terkondisi. Artinya kami memahami dengan jelas semua prinsip dan tanpa keterikatan. Kita telah membicarakan hal ini beberapa hari terakhir ini. Jadi, namun dikarenakan adanya kekeliruan, pemikiran makhluk yang belum tercerahkan selalu terbalik. Tidak hanya pemikiran kita yang terbalik, delusi dan pembedaan. Kita seperti ini, selalu terikat dan melekat. Kita menjadi terikat oleh kondisi ilusi mental, sehingga menciptakan banyak kerisauan bagi diri kita sendiri. Ketika tiba saatnya, antara ada atau tiada, kita tidak boleh terjerat di dalamnya. Apakah sesuatu itu ada atau tidak ada? Ketika kita dengan jelas memahami prinsip-prinsipnya, kita harus teguh pada prinsip-prinsipnya, tidak bingung atau tidak jelas tentangnya. Jadi, kita mengetahui hal-hal yang kita ketahui, dan karena kita mengetahuinya, kami kemudian menerapkannya. Kita menerapkannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ternyata tidak tahu kalau bukan ada dan bukan tiada. Jangan tahu sebenarnya, walaupun orang lain melihat kita begitu hebat, memiliki banyak wawasan, sangat mampu memimpin orang-orang, demikian kita hanya mengetahui sedikit saja. Di saat orang-orang memuji kita bisa menjadi pikiran yang penuh dengan hayalan, berhayal. Dengan berhayal, kita bisa menjadi arogan, tidak paham bahwa begitu banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui. Hal yang tidak bisa kita lakukan bukan berarti kita tidak mengetahui segala hal. Hal yang kita ketahui hanyalah jumlah yang sedikit saja. Di alam semesta ini begitu luas dan besar. Kita beranggapan bahwa Gunung Semeru adalah yang paling tinggi di dunia ini. Tetapi itu juga hanya sebagian kecil dari dunia. Itu hanya bagian dari Nepal. Hanya sebagian dari begitu banyak gunung yang besar. Karena kita umat manusia sangatlah kecil. Pikiran kita tidak seharusnya keliru dan penuh khayalan. Juga tidak perlu menyangkutkan diri kita sendiri dengan ada dan ketidakadaan akan hal, lalu melupakan diri kita sendiri dengan sepenuhnya, sehingga kita tidak mengetahuinya. Ternyata tidak tahu kalau bukan ada dan bukan tiada. Mungkin kita tidak tahu segala hal, tapi ada kalanya kita mengira bahwa kita mengetahuinya. Inilah yang dikatakan dengan kebohongan yang besar. Begitulah kebohongan besar menyebar. Ketika hal yang tidak benar menyebar seperti ini, maka akan menjadi sebuah omongan gosip dan akan menjadi fitnah dan lain-lain. Ini tidak ada yang benar, sehingga kita harus lebih berwaspada.
Bukan nyata dan bukan hampa, tiada muncul dan tiada lenyap. Tidak sejati, bukan nyata dan bukan hampa. Dharma tak terkondisi, tiada muncul dan tiada lenyap. Wujud kelahiran dan kemaksaan, tidak muncul dan tidak lenyap. Selamanya, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Bukan nyata dan bukan hampa, tidak muncul dan tidak lenyap. Maka, bukan nyata dan bukan hampa, tiada muncul dan tiada lenyap. Sebenarnya, di dunia semuanya tidak sejati. Hal yang tidak ada jangan dikatakan. Jika ingin berkata, katakan hal yang pasti dan yang benar. Membuka mulut dan menggoyangkan lidah, setiap ucapan adalah karma. Ini yang harus kita waspadai. Karena di dunia, kita harus menjaga ketenangan batin kita. Bukan nyata dan bukan hampa. Jangan terlalu serius dan banyak perhitungan. Segala fenomena yang terkondisi, ibarat mimpi, ilusi, dan gelembung. Sebenarnya, kembali ke prinsip kebenaran. Itu adalah dharma tak terkondisi. Buat apa begitu perhitungan? Jadi, tiada muncul dan tiada lenyap. Sebenarnya, yang baru saja dikatakan, wujud kelahiran dan kemaksaan adalah wujud kelahiran yang begitu cepat. Dan prinsip kebenaran kita sebenarnya adalah tiada muncul dan tiada lenyap. Ada muncul, ada lenyap, pada bentuk dan ada wujud. Semua itu tidaklah permanen atau selamanya. Jika selamanya, maka ia tidak ada muncul dan tiada lenyap. Alam semesta sangatlah besar, tidak terpengaruh oleh waktu, dan juga tidak terpengaruh oleh bentuk atau wujud luar. Ini adalah kekosongan besar, alam semesta yang besar. Tidak peduli bagaimana dunia kita berubah, kekosongan besar tetaplah kekosongan besar. Ini kekosongan sejati. Di dalam kekosongan sejati terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang keberadaannya menakjubkan. Jadi, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, maka bukan nyata dan bukan hampa, tiada muncul dan tiada lenyap. Kesetaraan yang paling akhir, sebetulnya, jika kesadaran pikiran belum merasakan dan belum memahaminya, maka tidak boleh mengatakan telah tahu. Belum merasakan dan belum memahaminya. Jadi, kalau memang tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Inilah pengetahuan. Jangan pula berdusta atas ketidaktahuan ini. Oleh karena itu, kesetaraan yang paling akhir, karena semuanya adalah kosong. Oleh karena itu, setara. Sebetulnya, jika kesadaran pikiran belum merasakan dan belum memahaminya, sebenarnya artinya jika kita belum memahami sepenuhnya, maka tidak boleh mengatakan telah tahu. Di dalam arti pikiran kita sendiri, jika belum sangat memahami, hanya mendengarkan kata-kata, kita sudah mulai menyebarluaskan. Ini juga tidak baik. Kita memahami sedikit, kita tidak boleh sombong. Merasakan saya memahami semuanya. Masih banyak hal yang di dunia ini perlu dipahami. Hal yang tidak tahu masih sangat banyak. Oleh karena itu, kita jangan dalam arti pikiran kita sendiri. Belum merasakan dan belum memahaminya. Diri sendiri belum merasakan, belum memahami sepenuhnya. Kita jangan mengatakan, semua ini saya sudah tahu. Oleh karena itu, jadi kalau memang tidak tahu, jika demikian disebut, tidak tahu. Yang di depan tidak tahu. Jika kita tidak tahu, maka katakan kita tidak tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Inilah pengetahuan. Jangan pula berdusta atas ketidaktahuan ini. Jika kita tidak tahu, kita katakan kita tidak tahu. Jika kita tahu, kita baru boleh katakan saya tahu, saya merasakan, saya sendiri melakukannya. Jadi, tentu saja saya tahu. Demikian juga dharma kita. Jika kita ada menjalankannya,
Kita memberitahu mereka bahwa ini adalah dharma sejati, tetapi kita masih tidak mempraktikkannya. Demikianlah yang kudengar. Yang saya mendengar prinsip sejati, saya berbagi dengan Anda. Meskipun belum praktikannya, prinsip sejati demikian dibabarkan. Kita bersama mengujinya. Kita bersama mempraktikannya dengan sekuat tenaga. Ini adalah mengetahuinya secara individu. Berjalan bersama, memasuki kerumunan masyarakat. Inilah yang dinamakan bodhisattva. Proses yang dijalani bodhisattva mengetahui hal yang perlu diketahui, tidak mengetahui hal yang tidak perlu diketahui. Sehingga kita harus gigih, sungguh-sungguh menegakkan dharma sejati. Sehingga segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan. Naskah sutra mengatakan demikian. Segala dharma merujuk pada 5 agregat atau pancaskanda, 12 landasan indra, 6 akar indra dan 6 kesan indra, 18 elemen kesadaran, 6 akar indra, 6 kesan indra, dan 6 kesadaran indra. Segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi, 4 kebenaran mulia dan 12 hukum sebab akibat, 6 paramita dan segala praktiknya, hingga 84.000 pintu dharani, semuanya adalah kosong dan hening, semula tiada keberadaan. Segala dharma, 5 agregat, 12 landasan indra, dan 18 elemen kesadaran. 12 landasan indra, 12 landasan indra, 12 landasan indra, 18 elemen kesadaran, 18 elemen kesadaran, 4 kebenaran mulia, 12 hukum sebab akibat, 6 paramita dan segala praktiknya. Praktik 6 paramita, menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan. Menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan, semuanya adalah kosong dan hening. Semuanya adalah kosong dan hening. Semua tiada keberadaan. Segala dharma adalah 5 agregat, 12 landasan indra, dan 18 elemen kesadaran. Kalau kita sudah mendengarkan dharma, kalian pasti sudah pernah mengetahui tentang ini. 12 landasan indra adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran yang terhubung dengan dunia luar, baik itu rupa, suara, aroma, rasa, sentuhan, fenomena, dan sebagainya. 12 landasan indera ini, ketika mata melihat sesuatu, kondisi yang masuk ke dalam kesadaran mata kita dan sebagainya, ini dinamakan 12 landasan indera, 18 elemen kesadaran, adalah akar debu kesadaran. Kita memiliki 6 akar indera, dunia luar memiliki 6 debu, dan pikiran kita memiliki 6 kesadaran. Ketiga ini totalnya 18 elemen. Maka itu dinamakan 18 elemen kesadaran. Segala dharma duniawi dan non-duniawi. Dharma duniawi dan dharma non-duniawi, keduanya terkandung dalam 4 kebenaran mulia dan 12 hukum sebab akibat. Semua ini agar kita mengerti bagaimana kita datang ke dunia, tentang penderitaan di dunia, dan lain-lain. Kita mesti mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Ketika kita bisa memahami dharma dengan menyeluruh, menyerapnya dalam batin, kita akan bisa mempraktikkannya dengan masuk ke tengah orang banyak, namun tetap tidak ternoda oleh mereka. Demikianlah kita mempraktikkan praktik 6 paramita. Sementara 84.000 pintu darani adalah menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan. Inilah 84.000 ajaran, metode yang digunakan bodhisattva untuk masuk ke tengah orang banyak.
adalah menyerap segala dharma dan mengamalkan segala kebajikan. Semuanya kembali pada 84.000 ajaran. Jadi, semuanya adalah kosong dan hening. Meskipun mereka menggunakan banyak ajaran, kondisi batin bodhisattva tetaplah kosong. Karena mereka bisa memahami segala ajaran, mereka tetap tidak ternoda di antara orang banyak. Jadi, semuanya adalah kosong dan hening. Kondisi di dalam batin mereka adalah kosong dan hening, tidak ternoda. Semula tidak keberadaan. Artinya tidak ada apapun. Kosong dan tiada keberadaan, artinya fenomena dharma terkondisi adalah kosong. Tidak berdiam selamanya, juga tiada timbul atau musnah. Tidak berdiam selamanya, artinya fenomena dharma terkondisi juga kosong. Dalam Tripitaka kendaraan kecil disebutkan kalau bentuk dapat muncul dan lenyap, tetapi sifat adalah nyata dan kekal. Bentuk, rupa, dan sifat dibagi menjadi dua, satu kekal dan satunya lagi bisa lenyap. Sedangkan bagi kendaraan besar, kosong adalah bentuk, tiada yang berdiam selamanya. Bentuk adalah kosong, juga tiada muncul dan tiada lenyap. Tidak seperti dua pandangan ekstrim dari kendaraan kecil. Kekosongan dan bentuk tidak mendua, itulah kesempurnaan dan kekekalan. 6 paramita dan segala praktiknya terkondisi, dharma tak terkondisi. Dalam Tripitaka kendaraan kecil disebutkan kalau bentuk dapat muncul dan lenyap. Bentuk, rupa, sifat adalah nyata dan kekal. Bentuk, rupa, dan sifat dibagi menjadi dua, satu kekal dan satunya lagi bisa lenyap. Prinsip kebenaran ini agar kita dapat memahami dharma tak terkondisi. Kita telah memahami isi dan dari dharma segala menyeluruh, tidak berdiam selamanya, tidak ada muncul dan lenyap. Prinsip kebenaran harus bisa dipahami. Meskipun kita berada di kerumunan orang banyak, menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya. Segala praktik kebajikan adalah terkondisi. Namun, di dalam hati kita harus sangat jelas. Dharma tak terkondisi harus jelas. Dalam Tripitaka kendaraan kecil disebutkan kalau bentuk dapat muncul dan lenyap. Bentuk, rupa dapat muncul dan lenyap. Sifat adalah nyata dan kekal. Sifat seperti ini adalah sangat nyata. Bentuk, rupa, dan sifat dibagi menjadi dua, satu kekal dan satunya lagi bisa lenyap. Ini adalah ajaran dari kendaraan kecil. Sifat ini senantiasa ada. Segala yang di dunia ini sangat mudah lenyap. Dia ingin memutus segala dharma, sehingga dia hanya ingin memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Ingin memutus segala noda batin dan kerisauan batin. Dia hanya menyendiri berada di dalam alam nirvananya. Dia berpikir demikian. Bentuk adalah kosong, juga tiada muncul dan tiada lenyap. Sedangkan bagi kendaraan besar, kosong adalah bentuk, tiada yang berdiam selamanya. Kosong ini sebenarnya merupakan segalanya di dunia. Mengapa kita harus melatih diri? Karena dunia ada segalanya, sehingga kita harus melatih diri. Sehingga dalam kekosongan ini ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak jalanan jodoh yang menyatu. Ini dinamakan dharma. Ajaran ini berupa bentuk, kosong dari bentuk dan ajaran menyatu. Sehingga kosong adalah bentuk, tiada yang berdiam selamanya. Dharma ini dalam ajaran muncul dan lenyap. Inilah siklus. Siklus dari ajaran ini demikian. Bentuk adalah kosong, juga tiada muncul dan tiada lenyap. Bentuk demikian adalah kosong. Tidak ada yang muncul, tidak ada yang lenyap. Ini merupakan siklus pada umumnya. Kekosongan dan bentuk tidak mendua. Ini dinamakan lingkup pendekatan dari orang bijak.
Ini dengan kendaraan kecil, tidak seperti dua pandangan ekstrim dari kendaraan kecil. Tidak ekstrim, bukan berarti saya harus mendapatkan ketenangan sehingga saya jangan bergerak. Juga bukan berarti dunia penuh kekeruhan saya jangan memasuki. Tidak ada pandangan demikian. Kendaraan besar mengajarkan dalam kekeruhan sehingga diperlukan penjernihan, sehingga ini merupakan siklus, ini hukum alam untuk menjernihkan, sehingga tidak ada orang kendaraan kecil kemelekatan dua pandangan ekstrim. Kekosongan dan bentuk tidak mendua, bulat dan juga persegi, ini bulat dan ini persegi. Ini merupakan metode pelatihan diri yang sempurna. Orang bijak, orang dengan kebijaksanaan, ajaran yang ingin didekati dapat mempraktekkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita dapat bersumbangsi demi orang banyak. Kita sendiri bisa merasakan tenang dan bahagia. Ini dinamakan lingkup pendekatan dari orang bijak. Jika memahami sepenuhnya secara demikian, tidak akan jatuh ke dalam kebodohan. Ini dinamakan lingkup pendekatan dari orang bijak. Ini merupakan tujuan pelatihan diri kita. Orang yang menjalankan praktik bodhisattva mempraktikkan sila secara murni, tubuh dan mulut bebas dari kesalahan. Semua orang yang memiliki kebijaksanaan suka memberi pujian pada orang dan tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Sehingga orang yang menjalankan praktik bodhisattva mempraktikkan sila secara murni, tubuh dan mulut bebas dari kesalahan. Tubuh dan mulut kita seringkali mempraktikkan sila pada jasmani dan batin. Semua orang yang memiliki kebijaksanaan suka memberi pujian pada orang dan tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Kita memberi pujian pada orang, memberikan pencapaian kepada semua orang, memberikan pencapaian pada pelatihan diri. Kita membimbing orang supaya setiap orang berada pada jalurnya. Jangan memfitnah, sehingga melatih diri sendiri mencapai, juga harus memberikan pencapaian kepada orang lain, sehingga kita sendiri harus menjaga diri. Kita jangan memfitnah kesalahan orang. Benar dan salah harus jelas. Ini merupakan orang yang bijaksana. Pelatihan diri baru bisa mempraktikkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.